Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel ya. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 22 Maret 2021 tepatnya di hari Senin ya, di minggu keempat di bulan Maret. Jadi bulan Maret ini ada 5 minggu teman-teman ya. Jadi masih panjang, kurang lebih masih ada sekitar 8 hari kerja. So eh, kita masih tetap harus trade lagi, kita masih harus tetap fokus karena memang seperti yang kita ketahui bulan Februari akhir hingga per sekarang ini kondisi market masih nggak enak ya. Teman-teman merasakan bahwa market masih sangat anomali ya, market sideways, cari cuan makin susah gitu ya. Sehingga kalau kita tidak pintar-pintar manage akan sangat sulit profit seperti itu. Nah, sebelumnya saya mau menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa kelas STAC batch 5 ya, kelas STAC batch 5 itu sudah 65 orang ya, berarti sudah total 60% slotnya sudah terpenuhi dari total 100 orang gitu ya. Belum yang booking sekitar 10 sampai 20, berarti kurang lebih hanya sisa 20% slot untuk teman-teman yang mau join STAC. Jadi kalau Anda mau silahkan booking ya. Karena sekitar awal April saya akan membagikan link video materi untuk teman-teman pelajari terlebih dahulu. Ya, jadi kalau mau tertarik analisa sendiri, mandiri, dan tentunya tetap akan dibimbing lifetime. Ya, jadi salah satu STAC Batch 5 keunggulannya adalah dibimbing seumur hidup. Ya, jadi grup itu tidak akan saya hapuskan. Ya, jadi kita bisa tetap diskusi antar teman. Saya pun akan maintain, akan koreksi kalau teman-teman ada salah analisa, salah mindset, saya akan benarkan. Ya, intinya ialah lifetime. Ya, ini salah satu benefit yang menurut saya luar biasa. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau mau join silakan. Lalu saya juga mau menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa ya, ini ada promo ya, akhirnya setelah banyak yang tanya, "Om, saya mau ikut tapi karena banyak cut loss, saya mau pakai promo ada gak?" Nah, ini ada promo ya, promo ini akan berakhir maybe sekitar awal April, minggu pertama atau minggu kedua. Jadi intinya ketika fasilitas Silent Trader Academy full, bot saham jadi, mobile apps yang sudah kerja sama dengan TradingView jadi, maka harga membership akan kami naikkan. Ya, jadi ya naiknya nggak banyak juga, paling maybe sekitar 200.000. Itu udah mentok paling mahal per bulan. Nah, sebelum itu saya kasih chance teman-teman ya, bagi yang memang ingin join, coba-coba di VVIP, ada promo ya, promo lifetime terbatas untuk 50 orang pertama. Ya, jadi seumur hidup 8 juta ini bisa dicicil via Tokopedia. Lalu promo diskon 15% ya, yang semula 5.000 per hari jadi 4.250 ya, tapi promo perpanjang ini wajib sampai 30 Juni. Ya, jadi dihitung nih, misal sekarang tanggal 22, dihitung sampai 30 Juni berapa hari dikali 4.200. Ya, jadi di total-total ini sangat worth it. Ya, bisa cicil juga via Tokopedia, diskon 20% sampai akhir tahun, ya 4.000 per hari. Ya, ini bisa cicil via Tokopedia. Ini berlaku untuk membership baru, ya teman-teman yang mau join member baru, ataupun perpanjang. Ya, jadi Anda bisa manfaatkan promo ini, mungkin awal April akan saya tutup. Ya, jadi bisa manfaatkan. Nah, kalau Anda mau join, silahkan join ya. Linknya adalah t.me/silenttraderacademy. Teman-teman silahkan join, linknya ada di description. Ya, lalu chat ke staff kami, staff Silent. Ya, Ricci nanti dibalas secara bertahap. Oke, nah kalau sudah, ya kita langsung saja buru-buru karena saya masih di luar kota. Ini saya sudah ada schedule untuk meeting di jam 1, so saya harus buru-buru balik lagi gitu ya ke Jakarta. Nah, kita akan bahas indeks. Jadi saya akan review dulu perdagangan Jumat kemarin. Market drop sesuai prediksi ya, correction. Namun uniknya closingnya itu ditarik. Ya, jadi salah satu alasan closingnya ditarik, ada beberapa emiten yang terlihat itu dikerek di akhir perdagangan. Ya, let's say Agro. Ya, ini Anda bisa lihat nih. Agro dari 1255 jadi 1300. Langsung naik 2%. Ya, lalu ada BBCA. Ya, BBCA juga naik sangat signifikan. Dan ada Pegas. Ya, jadi banyak emiten yang loncat di akhir. Sehingga market kita dari
merah gitu ya, indeks kita dari merah ini langsung plus sekitar 0,13%. Jadi memang ya BCA sebagai emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar tentu sangat mempengaruhi pergerakan IHSG. Ya tapi meskipun dikerek naik pun mayoritas saham cenderung koreksi di hari Jumat. Itu yang harus Anda ketahui. Kenapa? Ya karena belum ada stimulus. Ya, stimulusnya sudah berakhir. Ya contoh misalnya apa namanya US punya apa itu stimulus. Itu pun sudah kagak ngefek. Ya cuman ngefek di Dow-nya, tapi bursa lain ya bahkan indeks Nasdaq-nya sendiri itu pun correction. Ya jadi kalau Anda lihat ini sebenarnya menjadi kekhawatiran untuk kita. Ya jadi kalau kita cek Dow ya ini di perdagangan Jumat kemarin pun ini kita bahas Dow dulu ya. Kenapa? Ya karena kalau ini terjadi kenapa-napa ya sebagai raksasa ekonomi pertama di dunia gitu ya. Kalau ini ada kenapa-napa ya tentu akan berbahaya. Ya. Jadi apa namanya? Harus diperhatikan dengan baik. Ya, kalau kita cek wah ini kan ini sudah overbought gitu ya. Ya, meskipun dia break resist tapi ini sangat change ke 32.000. Which is masih ada spare Dow itu bisa turun sekitar 2%-an lagi untuk dia drop. Jadi memang akan ada potensi koreksi dalam waktu dekat. Ya, lalu kalau kita cek Nasdaq punya ya bahkan untuk Nasdaq-nya sendiri ya ini bursa-bursa yang isinya mayoritas teknologi ya saham-saham teknologi ini bahkan sudah bentuk lower high. Ya, jadi high yang lebih rendah. Jadi kalau kita lihat ini sudah bahkan semakin turun. Ya kalau kita cek, kalau kita gambar gitu ya kurang lebih ini kan buat lower high nih ya. Dia buat high yang lebih rendah daripada high sebelumnya. Ya, seperti ini. Ah, ini kan tandanya kan something yang kurang baik terjadi. Ya, jadi kalau kita lihat ya bursa luar pun mayoritas nih rawan koreksi dalam waktu dekat. So, kita benar-benar harus waspada. Ya, begitu pula dengan market kita. Kenapa? Market kita ini juga masih sideways loh, teman-teman. Ya, ini market kita juga masih sideways. Ya gak sih? Ya masih sideways dan yang saya takutkan dia tidak bisa buat high baru. Ketika dia tidak bisa buat high baru ya maka secara logik harusnya dia akan lanjut turun. Contoh, ya high pertama market itu di 6.394. Ya habis itu dia turun, technical rebound, coba naik, tapi naiknya cuma mentok 6.387. Ya, artinya apa? Artinya bahwa secara tidak langsung market buat high yang lebih rendah. Tandanya tidak mampu untuk mencetak new high dan ini menjadi indikator yang kurang baik secara teknikal. Nah, lalu market lanjut turun. Lalu 2 hari terakhir technical rebound ya di Kamis dan Jumat. Jumat pun technical reboundnya di akhir. Ya. Nah, ini penentuan. Kalau Senin dia tidak nyampe di atas 6387 ya, sebelum nyampe angka 6387 lanjut koreksi lagi, maka ini menjadi sinyal buruk untuk market kita. Setidaknya dia akan potensi kembali uji di bawah 6.300. Ya next stopnya adalah 63, 62, 628 ya di sini. Ini saya lupa bawa mousepad nih. Jadi agak licin. Ya change ke sini 6.300 6285, lalu change-nya lagi ke 6.200 sampai 6.150. Jadi hati-hati kalau dia tidak mampu break, ini change market correction masih cukup tinggi. So kita harap lebih berhati-hati, tradingnya lebih disiplin ya. Perkiraan hari Senin maybe saya merasa mungkin opening aja yang naik karena technical rebound dari IHSG. Tapi nggak tahu sesi 1, sesi 2 seperti apa. Atau kebalik sesi satunya melorot dulu, ya baru nanti perlahan recovery. Pada intinya kita bisa manfaatkan yang profit bisa di-realize gitu ya. Ataupun di trailing stop. Ya karena market sideways gini kalau hold ini sebenarnya kurang baik. Ya naik jual, turun baru beli lagi. Ini adalah best trade untuk kita di masa sideways. Lalu kalau kita misalnya ada hold saham. Om, saham saya ini kok kagak naik-naik. Buang. Ya, putar ke saham lain. Kenapa? Ya karena kalau market sideways gini yang macet-macet putar. Contoh, misalnya saya beli misalnya saham AALI Om atau saham Simpe, kagak gerak-gerak, itu udah tuker.
Tukar kemana? Tukar ke emiten yang lebih berprospek. Apa emitennya? Ya Anda cari sendiri. Ya di sini saya kasih beberapa rekomendasi, ya Anda bisa tonton juga di sini. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kita langsung saja ada requestan ya di Instagram ya, tapi karena memang biasanya di hari Sabtu Minggu, ya di hari Senin saya akan lebih banyak ke bahas sektor-sektor ataupun ya hal yang menarik di hari Senin. Maka saya akan singgung ya sektor apa sih yang sangat change untuk berikan kita profit di minggu ini. Ya, di minggu keempat ini saya menaruh perhatian jatuh hati itu kepada sektor batu bara. Ya kenapa? Karena kalau Anda cek tadi saya sempat ngintip gitu ya, saya sempat ngintip dia punya batu bara yang Newcastle Coal Futures. Ini adalah salah satu indeks batu bara dunia yang dijadikan acuan. Ya, kalau di Indonesia sendiri ada sendiri indeksnya HBA ya, harga batu bara acuan. Nah, tapi kalau di global ini biasanya pakai NCF ya, dimana kalau kita cek NCF-nya ini tembus ya, saya tanpa tarik garis ya Anda bisa lihat bahwa ini breakout ya. Ketika ada indeks apapun itulah ya yang bisa digambarkan secara grafik dia breakout, maka secara teoritis maka akan melanjutkan tren kenaikannya. Kan seperti itu. Jadi untuk batu bara saya masih melihat prospek jangka pendek masih sangat menarik ya, dimana kalau kita lihat emiten batu bara pun terlihat sudah mulai menggelora. Ya tadi saya sempat singgung ada Adro yang dikerek naik, padahal kita tahu Adro ini saham yang sangat lelet. Setuju ya? Adro ini paling naik 2%, 1%, tapi volumenya sangat tinggi ya. Lalu kalau kita cek ya foreign-nya sangat gemuk ya, akun terus seminggu ke belakang. Jadi ini sangat luar biasa. Ya, ini Adro sudah terlihat, bahkan untuk spesifikasi Adro pun ya dia berhasil breakout di sekitar 1250, 1260. Ini menjadi sinyal tren yang sangat luar biasa. Lalu kita juga bisa lirik PTBA. Ini PTBA mau RUPS di awal bulan April kalau tidak salah. Ya, Anda bisa cek. Ini PTBA juga sudah di resisten. Ini entah, saya yakin banget minggu ini ada chance banget PTBA akan breakout. Breakoutnya di berapa Om? Ya di 2800 lah. Ini mousepad saya agak licin ini. Saya lupa bawa mousepad. Kira-kira aja ya teman-teman, nanti teman-teman bisa tarik gambar sendiri. Ya, di sekitar 2790 sampai 2800 ya. Ini saya yakin breakout, entah mungkin Senin langsung breakout ya karena batu baranya naik, atau di hari-hari berikutnya. Yang jelas di minggu ini change batu bara untuk lanjut naik ini sangat tinggi. Ya jadi Anda kalau mau konservatif, mau sekaligus dividen hunter ya PTBA ya, PTBA Adro. Ya, yang mana lebih bagus? Ya memang equal, hampir mirip. Tapi kalau memang lebih aman ya PTBA sebenarnya. Ya kalau mau ngomong lebih aman ya PTBA. Kalau mau ngomong lebih aman. Ya tapi kalau mau secara kita banding, sebenarnya PTBA dan Adro tidak jauh berbeda menurut saya. Jadi ya sama saja lah. Ya. Nah lalu berikutnya, aduh ini licin banget ya. Kalau Anda mau trade untung yang lebih gede, Anda bisa lirik Indi ya. Ini kalau kita cek Indi juga, sebentar ya teman-teman. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit telepon. Tadi ya Indi. Nah, kalau Anda mau lebih fluktuatif, ya memang lebih enak trading ya Indi. Maksudnya Adro PTBA, Anda sekaligus dividen hunter, menurut saya itu better. Ya di VVIP kita PTBA sudah masuk ke dalam list dividen hunter. Ya jadi kita hold sampai dividen. Ya, cicil dari sekarang. Nah, untuk Indi gitu ya, ini kan sudah mendekati breakout juga. Ini di berapa nih? Ya, di 1610 ya, teman-teman, di 1610 ya, di 1610, 1615 ya, 1610, 1615 ya, ini merupakan resisten. Jadi kayak PTBA ya, Indi ini posisi mentok di resisten, dan ketika batu baranya lagi hype tentu sangat mudah untuk dia breakout. Logikanya kan seperti itu. Jadi kalau mau lirik, saya prefer daripada Adro yang sudah breakout, Anda bisa lirik PTBA atau Indi. Atau yang lebih gila lagi ya Doit. Ya Doit
dari kemarin sudah jadi live trade kami, ya cuan luar biasa gitu ya. Ini juga bisa dilirik sebenarnya. Cuman memang kalau secara apa namanya, secara tren ini masih rawan koreksi sehat. Karena kalau kita cek, kenaikannya sudah sangat signifikan berbanding terbalik dengan Indi dan PTBA, yang mana kedua emiten ini lebih slow. Nah, ketika Indi dan PTBA dan Adro slow, ini Doit naik terus. Dan yang uniknya, Doit ini akumulasinya ini bagus. Ya, ini Doit ini bener-bener big akum. Jadi banyak rumor ya, saya dapat rumor juga terkait Doit ya, dia dapat kontrak jumbo dari Adro dan lain sebagainya. Ya ada juga ya, pokoknya banyak sekali berita-berita insider di Doit. Jadi kalau kita mau cek Doit ya, bandarmologinya saya lebih suka Doit. Ya tentu Doit lebih legit kalau kita mau trade di sini. Tapi ya memang saya pribadi kalau bisa dikasih koreksi ini lebih bagus. Ya, ini bisa kita lihat, ini YP ya, saya nggak tahu YP ini institusi atau bukan, tapi tidak heran dari dulu Doit memang banyak retail yang masuk. Tapi kalau di sini kita lihat ada ZP, AZ, YU, MS, AI, BK, dan akumulasinya ini luar biasa gede menurut saya. Ya, untuk sekelas emiten Doit, ya, bahkan kalau kita bisa cek ini ZP-nya ZP asing teman-teman. ZP asing beli 1,7 juta lot. Ya 69 miliar, yaitu di harga 407, which is ini masih mirip-mirip dengan harga sekarang. Ya, kenapa sih? Ya logikanya, kenapa sih dia berani gitu ya? Kenapa sih dia berani akum segede gitu di emiten yang sekelas Doit? Ya kenapa nggak yang fundamental bagus? Ya fundamental bagus siapa? Adro, PTBA. Ya dividennya gede siapa? Adro, PTBA. Kenapa dia akumnya Doit? Nah, mungkin ada something di sini yang mungkin berkaitan dengan info-info insider yang saya dengar belakangan ini. Tapi saya nggak tahu apakah info ini benar atau tidak. Tapi secara bandarmologi dan teknikal ini sangat baik. Ya, jadi prefernya Anda mau spekulasi di Doit boleh. Anda mau spekulasi di Indi pun juga tidak masalah. Ya, jadi kalau Doit ya ini sangat change breakout ya, change breakoutnya di 466 bisa 466 ke atas, ini bisa break ke 500 ini sangat mudah dengan kondisi batu bara yang sangat uptrend. Jadi kalau marketnya, ini saran saya, kalau marketnya besok merah, Doit koreksi, Anda bisa serok. Ya pakai teknikal saja, silahkan atur teknikal. Ya nanti di VVIP saya buatin plannya. Jadi Doit, Indi ini menarik. Jujur di minggu ini sangat menarik batubara ya, dan tidak menutup kemungkinan di hari Senin ini bisa saja langsung perform. Ya, tapi disclaimer on. Sisanya Anda bisa decide sendiri. Nah, lalu saya kasih rekomendasi berikutnya lagi deh. Ya, rekomendasi berikutnya yang sangat bagus menurut saya adalah MPPA. Ya, ini kita ngomong ketika market jelek, ya emiten-emiten yang tidak gitu relate dengan IHSG, ini akan lebih mudah untuk digoreng. Ya, jadi kalau kita cek MPPA terlepas dari ini ada yang pom-pom, ya kita semua tahu ada yang pom-pom di emiten ini, tapi suka tidak suka teknikalnya bagus. Ya, suka tidak suka teknikalnya bagus. Jadi kalau kita lihat ini ada kemiripan. Aduh, ini mousepad-nya licin banget ya. Sebentar ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ini ada kemiripan. Iya gak sih? Ya, jadi kalau kita cek ya, ini benar-benar ada kemiripan, teman-teman. Jadi sebentar saya ubah posisi mic dulu. Nah, ini benar-benar ada kemiripan. Ya, kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat ini lagi ascending scallop di sini. Jadi kalau kita perhatikan nih ya, ketika dia naik ya, volumenya besar pertama di sini, lalu dia sideways ya, muncul candle biru-biru kecil-kecil disertai dengan volume ya, habis itu dia breakout. Ya, lalu dia naik, koreksi, sideways, naik lagi, dan ini sudah sideways lagi. Dan kalau saya rasa sideways-nya sudah cukup panjang karena sudah kurang lebih hampir sekitar berapa nih? Hampir 2 minggu. Ya, 2 minggu sideways ini menurut saya sudah sangat luar biasa. Ya, sinyal ATR-nya pun masih bullish seperti itu, dia belum dead cross. Ya, dia punya stochastic pun sudah muncul sinyal buy. Ya, volumenya pun sudah sangat oke. Jadi melihat ada volume 3 di sini. Ya, ini secara tidak langsung membuat indikasi change-nya secara teknikal untuk dinaikkan sangat tinggi. Ya, terlepas ini di pom-pom atau tidak, ya saya harapkan memang bandarnya memang mau naikin. Ya, karena memang teknikalnya bagus. Jadi ketika teknikal bagus, ya semua orang bisa buy, ya terlepas
ada yang pom-pom, ya tinggal pintar-pintar Anda cari titik entry, cari titik exit. Ya, nah itulah tugasnya Anda punya mentor. Ya, mentornya bisa ngasih tahu lu exit kapan, lu exit di mana, ya biar nggak tenggelam. Karena kalau kita cek, teman-teman, ya dari volume atau dari sideways nih di tanggal 9 gitu ya. Dari tanggal 9 untuk MPPA ini ya ini YP. Ya kita nggak usah ngomong lah, kita tahu YP itu siapa. Ya, dia beli cukup banyak, 300.000. Ya, 350.000 ini cukup dahsyat. Tapi ya setidaknya kita tahu bahwa harga belinya tuh kan di 263. Ya, kita sudah lihat juga lah dia belinya di 263. Nah, maka secara teknikal 263 itu di mana? Di sini. Ya, 263 ya di sinilah 262 lah. Kalau kita pakai fraksi kan adanya 262 ya. Jadi kurang lebih ini ada area support. Nah, trading plan-nya jadi simpel kan? Anda bisa buy TP on breakout. Breakout-nya bisa dimulai dari 2288 ya. Lalu batas stop loss-nya di 262, simple. Ya, win-win solution nggak? Ya, lumayan lah menurut saya. Ya, risk reward-nya ya 1:1. Ya, menurut saya masih oke. Dan kalau Anda mau lebih konservatif ya di sini. Batas saya di berapa nih? Ya di 236. Kalau mau. Jadi kalau dia correction pun Anda bisa serok di sini. Kenapa? Karena kalau memang bandarnya untuk MPPA sendiri bandar awalnya nggak niat, maka sudah dijebol dari bawah. Tapi ya sebelum si pom-pom datang gitu ya, sebelum ada yang pom-pom, ini kan masih bandar yang kuasai, bandar utama yang ngerek MPP dari awal nih. Dari sini. Ini asal mula saham MPPA ya Lipo Group naik ini, MPPA MLPL ini kan dari sini. Dari tanggal berapa nih? Dari 29 ya. Dari 29 Januari. Jadi awalnya dari sini. Ya MPPA, MLPL. Jadi kalau kita track dari sini, ya ini bandara masih maintain. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan ada tujuan jangka panjang. Ya, karena kalau kita cek secara tren ini luar biasa sekali. Ya, ini luar biasa sekali. Ya, cuman memang yang harus kita waspadai ini koreksi dalam jangka dekat. Ya, ini koreksi yang patut kita waspadai. Jadi, tetap hati-hati. Ya, trade Anda atur porsi sebaik mungkin. Tapi secara teknikal ini luar biasa. Ya, minimal di atas 236 masih oke. Ya, meskipun dibanting, saya rasa di atas 236 bandar utama masih akan nahan. Karena ya suka tidak suka di bandarnya kan yang punya tujuan awal. Ya tapi ketika dia diganggu, tentu dia akan berbuat sesuatu. Ya misalnya dibanting, dibuat ARB, ya maka setidaknya ditahan. Ya dari kemarin sih MPPA tidak ARB ya. Kalau kita cek untuk MPPA ini ya ARB naik lagi ya 4% naik lagi. Jadi ditahan. Ya ini kurang lebih ada bandar yang memang menahan pergerakan dari MPPA. Jadi ini bisa kita lirik. Ya, ini MPPA ini bisa kita lirik. Ya, ini untuk MPPA tadi ada batu bara gitu ya. Lalu prospek-prospek emiten-emiten berikutnya ya saya lebih prefer masih ke second liner. Ya, kita bisa sama-sama cek second liner ya, ESA gitu. ESA sudah saya singgung ya kalau tidak salah. Ya ESA, SEN, ya Anda bisa fast trade di emiten-emiten seperti ini. Tapi memang terutama SEN ya. Saya ngomong SEN ini memang sudah sangat rawan koreksi. Begitu pula dengan ESA. Jadi hati-hati ya. Anda mau fast trade silakan. Tapi kalau Anda mau hold belum bijak karena chance dia koreksi menurut saya masih cukup tinggi. Ya untuk kedua emiten ini karena sudah hype, sudah naik 50% lebih gitu ya. Jadi harus hati-hati ya. Lalu emiten berikutnya yang mungkin masih bisa saya info ialah Bovin ya. Bovin juga sempat naik, selamat ya, 3% di 800 ya. Ini Bovin juga masih oke. Dengan kondisi market yang tidak stabil, dia masih cukup ketahan di 770 760, which is itu adalah area support yang sangat kuat. Kalau sampai jebol ya jelek teknikalnya gitu kan. Masih boleh cicil ya. Menurut saya prospek ke depannya masih sangat tinggi ya. Ini sudah habis breakout, dia correction testing. Nah harapannya Bovin ini minggu depan perform ya. Jadi change-nya masih baik. Jadi ya tadi
ada DOIT, ada batu bara lah intinya, ada MPPA ya. Kalau MPPA ada LPL, Anda bisa spekulasi ya. Lalu saham rokok, oh ya lupa. Nah, satu lagi saham rokok yang bisa Anda lirik ya, ini untuk perdagangan besok ya bagi Anda yang trade non syariah, ini HMSP breakout ya. Saya nggak tahu ada isu apa, tapi biasanya ya kalau terkait cukai ini menjadi sinyal positif ya. HMSP ini big akum ya, saya boleh akui ini akumulasi yang luar biasa. Jadi Anda yang holder HMSP manfaatkan kesempatan ini untuk kurangin muatan ya. Asing akum 200 lebih gitu ya, 200 miliar. Jadi menarik ya, teknikal menarik. Meskipun saya pribadi tidak begitu suka saham rokok karena ya prospek untuk investasi sudah sangat kurang baik. Tapi secara teknikal per hari ini menarik ya, GGRM gitu ya. HMSP ini menarik ya, terutama pantauan kita masuk ke HMSP, dimana kalau kita cek dia punya bandar itu kan beli di sekitar 1552 ya, which is 1525 itu pas-pasan ya, closingnya di 1535 ya, belum profit ya, belum profit, dia baru breakout, jadi chance untuk naik lebih tinggi ya. Ini baru permulaan menurut saya. Sektor rokok pun ini baru permulaan ya, karena dari kemarin sudah terkoreksi cukup parah. Ini salah satu emiten yang belum rebound, so bisa saja rebound karena ya suka tidak suka emiten ini bagus secara fundamental, tapi secara prospek ya memang sudah kurang menarik. Nah, tapi prefer HMSP gudang garam, why not ITIC ataupun WIM ya. Jadi kalau Anda mau cari yang cuannya cepet ya di dua emiten ini, tapi kalau Anda tradingnya nggak bisa, Anda bisa loss. Jadi kalau WIM ya, untuk WIM sendiri oke sebentar ya teman-teman ya. Mohon maaf tadi sampai mana nih? Ya ITIC ya, ITIC ini pergerakannya fluktuatif, tidak jarang naik sampai 5% gitu ya, 10% ke atas. Jadi ya Anda bisa spekulasi ya di ITIC kalau mau. Lalu daripada ITIC ya, saya lebih prefer ke WIM. Jadi ya dua emiten ini menarik, dan termasuk WIM. Karena apa? Karena WIM ini kalau Anda bisa lihat ini sudah mulai muncul spike volume ya. Muncul juga pattern double bottom kalau Anda jeli ya di sini. Ya meskipun double bottomnya tidak terlalu nampak, kalau Anda tidak jeli ya nggak kelihatan. Ya bisa di sini ya, dan di sini. Jadi kalau kita lihat ini sangat amat mungkin untuk breakout. Karena apa? Karena market sudah drop gitu ya, sudah sideways. Emiten ini sudah ketahan. Ya saya sudah selalu bilang WIM ini confirm di 800 support kuat. Dan ini sudah terbukti nggak jebol. Bahkan nyentuh 830 pun langsung membal. Jadi kenapa ditahan? Ya karena ini emiten yang laporan tahunannya menurut saya pasti bagus. Ya menurut saya WIM ini akan sangat bagus emiten laporan keuangannya. Dan saya nggak tahu kapan terbit. Bisa Maret, bisa April. Ya jadi kalau ini perform ya, waktu dia nerbitin LKQ3 pun nih arah 2 hari ya, meskipun arah hari keduanya nggak full ya. Nah ini chance banget bisa dilanjutin breakout ya. Weekly-nya pun menurut saya sudah confirm sideways ya. Weekly sudah inside bar, jadi why not minggu ini sektor rokok sangat menarik ya. Jadi ada dua sektor utama yang mungkin bisa kita perhatikan di awal perdagangan minggu depan ya, minggu ini, yaitu adalah sektor batubara dan juga sektor rokok ya. Mungkin nih watchlist yang bisa Anda manfaatkan untuk trade. Oke, saya rasa cukup. Ya, teman-teman, saya masih ada urusan. Jadi thank you banget yang mau join FTHC, mau join VVIP, silahkan join Telegram kami dulu, follow Instagram kami juga, follow TikTok kami. Thank you teman-teman semua yang sudah nonton video ini udah sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.